Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai kosmos kekristenan. Kali ini kita mencoba untuk mengidentifikasi mengenali kosmos kekristenan. Sudah panjang kita bicara tentang itu. Coba dulu kita rumuskan dengan dua ayat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Nanti kita baca. Dan bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan yang bukan saja dipanggil tapi juga dipilih ya. Nah, mari kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ini kosmos ya. Janganlah kamu mengasihi kosmos dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia atau kosmos, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua, perhatikan ini, sebab semua yang ada di dalam kosmos, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari kosmos. Nah, kita harus pahami dulu kosmos di sini apa, karena istilah kosmos yang dipakai Rasul Yohanes atau dipakai Perjanjian Baru ini maknanya ada banyak, tergantung konteksnya. Ada kosmos pengertiannya itu adalah alam semesta material ini, sistem yang diatur di situ ya. Ada juga kosmos yang bersifat geografi, Yesus datang ke dunia itu dia datang ke Palestina. Ada Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan kosmos karena begitu besar kasih Bapa kan kosmos. Kosmos itu adalah seluruh umat manusia yang sejak dalam dosa ya. Nah, tapi kosmos yang di sini ini jelas dia sistem. Karena dibilang jangan kamu mengasihi kosmos. Kosmos itu artinya bukan orang-orangnya ya. Kalau orangnya ya harus belajar kita mengasihi ya. Mengasihi orang-orang dunia, mengasihi sesama saudara dan sebagainya. Yang disidang di sini jangan kamu mengasihi kosmos, sistem. Yang karena kita tahu sistem itu penguasanya itu setan. Setan itu membangun suatu sistem ya, group of things that works together in a certain rule, artinya kelompok-kelompok ya, misalnya pendidikan, politik, ekonomi, ya perdagangan atau apapun juga itu budaya, itu sudah dibikin oleh setan itu bekerja, dia membuat satu sistem sehingga sistem ini nilai-nilainya itu menentang Tuhan. Nah, kita nggak bicara terlalu banyak soal itu. Masalahnya apakah juga agama itu termasuk dalam sistem yang dibangun oleh setan begitu? Jawabnya ya jelas. Nah, pertama, sekarang kekristenan kita tahu sudah menjadi kosmos ya. Nah, makanya kita harus menafsirkan kosmos ini kosmos termasuk nggak nih kosmos kekristenan atau gereja-gereja yang jatuh yang dimaksud Rasul Yohanes, itu yang perlu kita pahami. Untuk memahami ayat ini, kosmos pengertian ini, kita harus melihat konteks jauhnya. Artinya seluruh tulisan Rasul Yohanes atau teologi Yohanes kita harus pahami itu ya. Kalau enggak nanti kita tafsirkan ini kosmos itu berarti hanya di luar kekristenan ya, di luar gereja istilahnya begitu. Bukan begitu. Maksud Rasul Yohanes bukan begitu. Maksud Rasul bukan hanya itu ya. Memang benar itu termasuk yang di luar itu ya. Tapi yang dimaksud Rasul Yohanes secara khusus itu adalah kosmos kekristenan. Nah, perhatikan dulu ya. Makanya lihat dulu konteksnya, lihat dulu spiritnya Rasul Yohanes ya. Hatinya Rasul Yohanes itu dalam menulis seluruh baik Injilnya maupun 3 suratnya maupun kitab Wahyu. Nah, mari kita lihat dulu 1 Yohanes 1 ayat 3 ini, lihat dulu ya. Dikatakan, apa yang telah kami lihat, kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi bahwa Rasul Yohanes sudah nggak ada lagi koinonia, fellowship dengan gereja-gereja, 7 gereja yang jatuh. Ini surat ini di 1 Yohanes itu kepada 7 gereja yang nggak dialamatkan pada 1-2 orang, nggak. Ini surat umum disampaikan kepada 7 gereja, tujuannya supaya ada koinonia, karena kita udah nggak ada koinonia. Kalian di sana sudah ada jatuh dalam ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus yang menjadi suatu sistem. Sistem itu dibangun, nanti kita lihat ya, dibangun oleh ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus. Terbangunlah sistem itu, sistem kekristenan. Nah, kata Rasul Yohanes, jangan kamu mengasihi sistem itu. Sistem itu enggak dibangun oleh Bapa.
Itu dibangun oleh ajaran palsu Jebel, Biliam, Nikolaus yang sudah kita singgung itu, ya. Karena begitu saudara lihat ya, begitu orang mencintai, bahkan mengajarkan ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, itu berarti dia mencintai sistem, ya. Maka dikatakan di sini kasih akan Bapa nggak ada lagi. Kenapa? Karena di dalam sistem itu terdapat ini keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya bagaimana enggak kosmos kekristenan di dalamnya terjadi uang, jabatan, hormat manusia, sikut sana, sikut sini, ya. Itu sistem seperti itu di dalamnya enggak ada lagi kasih Bapa, ya. Bagi yang melihat, yang melihatlah, ya. Nanti kalau ditanya, kan Tuhan memberkati sistem kekristenan juga, memberkati orang-orang yang melayani dalam sistem, ya iya. Jangankan sistem kekristenan, sistem dunia secara umum aja, artinya orang-orangnya itu Bapa kasih, diberkati. Karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, diberkati semuanya. Ya, kalau soal diberkatilah, enggak usah tanya dulu lah soal itu ya, karena Bapa kita, tapi diberkati bukan berarti tanda bahwa orang benar. Kalau Bapa memberkati seseorang, itu bukan berarti orang itu benar. Itu berarti Bapa membuktikan Bapa itu yang penuh kasih, ya. Tapi pada waktunya pengadilan Kristus akan datang, akan mengadili kosmos ini. Nanti kita lihat di perempuan Wahyu pasal 17, ada perempuan pasal 12, kita akan sampai di sana, ya. Tapi sekarang dulu kita coba identifikasi dulu ini kosmos kekristenan ini, ya. Kosmos kekristenan ini di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kalau orang mau mencari Tuhan, dia harus keluar ke situ. Contoh kemah Musa ini ya, kalau saya baca dulu ini ya. Contoh ketika orang Israel jatuh ya, anak lembu emas dalam penyembahan berhala. Itu Musa membuat kemah pertemuan, pasal Keluaran 33 ayat 7 ya saya baca ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Perhatikan, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Kenapa? Karena di dalam perkemahan orang Israel sudah terjadi penyembahan berhala akibat anak lembu emas. Kalau dalam kekristenan, penyembahan berhala terjadi, sudah lihat ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus itu memimpin umat Tuhan kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya solusinya ya orang harus melayani di luar sistem itu. Itulah dia Rasul Yohanes dan timnya. Mereka melayani kekristenan, tapi dia di luar kosmosnya, ya. Nggak ambil bagian dalam kosmos kekristenan itu. Karena di dalam kosmos, kalau orang melayani di dalam kosmos kekristenan, di mana sudah diatur sedemikian, ada gajinya, ada perdagangannya, ada apa jabatannya, ada uang, ada apa macam-macam lah di situ ya, ada hormat manusianya. Itu enggak lagi mencari Tuhan di situ. Kalau orang mau cari Tuhan mesti keluar dari situ. Nah, contohnya adalah dulu. Saudara jangan berpikir bahwa orang-orang dalam kosmos kekristenan itu akan mendapat warisan. Enggak, warisan. Perhatikan itu orang Israel. Saya ambil contoh orang Israel dulu. Orang Israel itu, Mesir itu simbol daripada kosmos, dunia, ya. Orang Israel kalau mau beribadah harus keluar dari situ. Tuhan udah bilang kalau mau beribadah, Tuhan mau bawa orang Israel keluar supaya beribadah dan mendapat warisan di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, ya. Keluar dulu, sayangnya hanya keluarga Yosua dan keluarga Kaleb yang bisa mendapatkan itu ya. Karena sebagian besar itu ternyata udah keluar dari kosmos, tapi kosmos belum keluar dari dirinya. Orang Israel di padang gurun makanya jadi selalu cenderung mau balik kepada kosmos. Ayolah kita kembali ke Mesir. Mereka buat anak lembu emas, ayo kita pimpinlah kembali ke Mesir. Karena memang Mesirnya belum keluar dari batin mereka. Ya mereka udah keluar secara jasmani dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari dia. Maka baru di tanah perjanjian ketika setelah disunat orang Israel itu di kitab Yosua, Tuhan bilang, aku telah menghapuskan celak Mesir itu. Orang Israel setelah masuk tanah Kanaan dapat warisan, tidak mau lagi dia pergi ke Mesir. Nah inilah kembali ya. Kesimpulannya bagaimana? Kita ambil dulu kesimpulan dulu. Kita harus mengidentifikasi sebagai umat pilihan, mengidentifikasi kosmos kekristenan itu seperti apa. Dikatakan di sini kalau orang mencintai kosmos atau membangun ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, sadar atau tidak sadar, dia mencintai sistem, mencintai uang, jabatan, hormat manusia. Makanya tidak ada keinginan daging dan mata, keangkuhan hidup. Kita kenali dulu itu. Nah jawabannya ya kita keluar lah. Bukan kita nggak melayani kekristenan, kita melayani tetap kekristenan, saudara-saudara kita. Tapi kita nggak ambil bagian dalam kosmosnya.
Karena di dalam kosmos itu ada keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup yang dibangun oleh ajaran palsu Jezebel, Bian, Nikolaus yang sudah kita bahas. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia ya untuk berada di luar kosmos, tapi tetap melayani saudara-saudara kita yang di dalamnya. Di dalam kosmos ya kita tetap melayani ya, dengan memberikan, saya Rasul Yohanes berikan itu surat, berikan firman Tuhan, berikan, tapi semuanya gratis ya, nggak ada dagang-dagang itu. Jual-jualan lagi di situ, nggak ada situ, semuanya gratis ya, seperti Yesus juga semua berikan gratis ya. Oke lah, puji Tuhan lah, semoga saudara saya mendapat kasih karunia untuk berada di luar kosmos walaupun tetap melayani kekristenan. Haleluya, amin.